semua, Red Clipper lagi di sini. Apa kabar para psikopers si paling maksa request film-film psikopat terbaru dan paling sakit untuk disimak? Sebelum ngabulin requestan kalian, Red Clipper mengucapkan terima kasih buat para donatur Hype yang sudah memberikan apresiasinya bagi kami untuk bisa makin dilihat banyak orang. Ada Vita, Hildan, Asman, Ina, Joan, Lia, dan masih banyak lagi orang-orang baik tapi hobi lihat film pembunuhan. Spesial buat kalian semua, kali ini Red Clipper akan ngasih klip dan review film psikopat terbaru. Hasil karya orang-orang di balik film Terrifier dan Wong Chun. Udah kebayang dong sakitnya film ini seperti apa? Untuk itu tonton sampai habis. Jangan bosan kasih hype biar channel ini makin dilihat dan disayang banyak orang. Cerita berawal dari suasana malam Natal di sebuah panti jompo ketika sebuah keluarga kecil sedang menjenguk sang kakek. Sambil menunggu si ayah menemui si kakek, si bocil bernama Billy melihat dakocan Santa yang dari dulu memang ia suka. Cuma ia heran dengan seorang obek yang dari tadi terus memperhatikannya. Can I see Grandpa now? Tibalah waktunya bagi Billy kecil untuk menemui si kakek yang ia rindukan. Kemudian Billy mencoba bersalam interaksi kepada si kakek yang paling hobi melihat film petualangan Santa. Grandpa? Si kakek merasa senang melihat kedatangan sang cucu yang begitu ia sayangi. Lalu ia mengingatkan Billy agar menjadi orang yang baik biar tidak dihukum oleh Santa Claus. What happens to boys who aren't? Santa says I got. Singkat cerita, keluarga Billy berduka atas kondisi sang kakek yang akhirnya dinyatakan meninggoy. Tapi setidaknya pasangan ini merasa lega karena telah mendapatkan tanda tangan si kakek atas semua warisan yang dimilikinya. So Grandpa's in heaven? Yes. Come on, what? Mereka jelas kaget saat seorang pengendara tiba-tiba menabrak mobil dari belakang. Lalu dengan gagahnya si ayah melabrak si pengendara yang sama sekali tidak merasa bersalah. 20 tahun kemudian, Billy masih saja memimpikan kejadian ngeri yang telah menewaskan kedua orang tuanya. Bahkan kejadian itu menjadikan Billy yang kini sudah dewasa menjadi sosok psikopat paling ngeri di abad ini. Karena di setiap bulan Desember, Billy akan membunuh satu orang manusia di setiap harinya. Come on, kid. Do what you've got. Billy punya sosok orang lain di pikirannya yang bisa dibilang adalah teman hayalan Billy selama ini. Bahkan di tanggal 20 kemarin, Billy telah membunuh seorang polisi dengan arahan dari si teman hayalan yang bernama Charlie. Dan sudah menjadi kebiasaan Billy mengambil darah setiap korban yang ia koleksi di sebuah tempat khusus. Dalam setiap aksinya, Billy selalu mengenakan kostum Santa yang selalu ia buang setelah Billy gunakan. Tapi tak lama kemudian, Billy melihat keberadaan para polisi yang sudah mengendus pembunuhan yang dilakukannya kemarin. I'm getting one of those feelings. Dengan arahan dari Charlie, Billy bergegas pergi keluar kota untuk melarikan diri. Cara ini pun terbilang ampuh bisa menyelamatkan Billy dari semua kelakuannya selama ini. Billy rasanya ingin punya pacar juga, mengingat dari dulu ia belum pernah yang namanya punya pacar. Ia pun berharap di kota selanjutnya Billy bisa menemukan tambatan hati. Film kembali memperlihatkan kenangan Billy saat si ibu diincar sosok psikopat yang berkostum Santa. Akan tetapi entah apa alasan pria tua ini yang begitu ingin menghabisi orang tua Billy. Sampailah Billy di sebuah kota kecil berbarengan dengan lambungnya yang mulai terasa lapar. Lalu Charlie yang ada di pikirannya memerintahkan Billy untuk ngasok dulu di sebuah kafe. I could use some coffee. Charlie si teman goib terus memaksa Billy untuk melihat sekitar, siapa tahu aja ada ciwi haredang yang bisa dijadikan pacar. Namun bagi Billy nyari info lokal lebih penting ketimbang godain cewek yang jelas-jelas bukan keahliannya. Tapi tiba-tiba Billy melihat seorang keris cantik bernama Pamela yang entah kenapa membuat tubuhnya panas dingin.
Billy pun penasaran di mana tempat tinggal cewek non hardang ini yang membuatnya suka pada pandangan pertama. Pamela. Don't even think. Billy tidak peduli dengan omongan si Charlie yang melarangnya untuk mendekati Pamela karena ia akan memberanikan diri untuk berkenalan dengan Pamela yang memiliki sebuah toko dekorasi. Pamela bisa melihat gelagat Billy yang sebenarnya sedang berpura-pura menjadi seorang pembeli. Tapi daripada mirip sebagai seorang pembeli, gelagat Billy malah terlihat seperti maling casan. Looking for something? Billy gercep berbohong bahwa ia sedang mencari dakocan plus berhala imut untuk sang kakek. Namun pesona Pamela yang cetar membuat Billy grogi parah dan langsung memilih pergi. Aha, Billy baru tahu toko ini sedang membutuhkan seorang karyawan. Hingga ia pun langsung menemui si pemilik toko yang tak lain adalah ayahnya Pamela. Stand paperwork. It's important you seem like you want the job. We knew. Billy menjawab semua pertanyaan Dean yang ingin tahu asal-usul Billy yang baru kemarin merantau ke kota ini. Dan karena pengalaman kerja Billy sudah banyak, Dean akhirnya menerima Billy sebagai karyawannya. Lalu ia mengingatkan Billy agar selalu nurut kepada Pamela, mengingat cuma ia dan anaknya yang mengurus toko ini. Dan jika sampai Billy terlibat cinlok, When can you start? Dean spoke fondly of you, said to fix. He's the one that got away. Billy mendapat fasilitas lumayan hedon setelah ia diterima kerja oleh Dean. Dan yang paling penting, ia punya banyak kesempatan untuk mendekati Pamela. Lalu setelah Jayan pergi, Billy beresin perlengkapan psikopatnya mulai dari kostum Santa sampai kampak pencabut nyawa. Anything else? Anywhere else, like. Di hari pertama kerja, Billy jelas bisa berduaan dengan Pamela. Apalagi nih Ciwi orangnya baik dan terbilang friendly saat memberikan tutor merakit pohon buricak burinong. Tapi tiba-tiba semuanya berubah saat Pamela mendapat panggilan dari seseorang yang bernama Max. Shit. Semua orang kaget melihat wanita sebaik Pamela bisa tantrum emosi dan mengeluarkan kata-kata dajal. Hingga Bu Kokom yang ketakutan memilih pulang daripada kesembur cungur Pamela. Entah apa yang membuat Pamela sampai tantrum seperti tadi. Kemudian Billy gercep untuk membereskan bekas kekacauan Pamela. If I was 35 years, We do him tonight. Batin Billy langsung mendidih melihat Pamela sedang dielus seorang pria tuwir. Charlie yang berada di pikirannya pun langsung memerintahkan Billy untuk menghabisi pria ini malam nanti. We do him tonight. Billy. Pamela meminta maaf karena dari dulu ia memang sering tidak bisa mengontrol emosi. Lanjut ia memberitahu orang yang sedang bersama ayahnya ini adalah George, seorang duda kesepian yang dari dulu sering bantu-bantu di toko. Billy akan menjadikan George yang rada-rada budeg sebagai korban untuk tanggal 21 Desember. Dengan arahan dari Charlie, Billy pun bisa dengan mudah mengetahui rumahnya. Film kembali memperlihatkan kejadian ngeri setelah psikopat Santa menghabisi ibunya Billy. Lalu dengan polosnya Billy kecil mendekati sang psikopat yang terus memanggilnya. Di hari berikutnya, Billy diajak Pamela untuk melihat keponakannya yang sedang mengikuti pertandingan hoki. Tugas ini jelas membuat Billy happy karena ia bisa berduaan dengan si pujaan hati. Look at the story of it. My mom died when we were little. She had us. Makin lama hubungan majikan dan anak buahnya ini berubah menjadi pertemanan saat mereka ngomongin keluarga masing-masing. Hingga Pamela pun tahu Billy dulunya hidup di panti asuhan sejak kematian orang tuanya. Bowden, tighten up. Charlie memerintahkan Billy untuk menghabisi temannya Pamela yang bernama Delphin. Lalu ketika Billy menolak, Pamela heran dengan gelagat Billy yang terus liatin temannya. Dirasa Billy suka dengan si janda getek, Pamela berniat untuk mengenalkan mereka. Delphine. I want to introduce you to Billy. He's the new.
Emosi Pamela kembali sulit dikendalikan saat ia melihat ponakannya sedang diganggu para bocah bangor. Sementara Delphine lanjut mendekati si berondong yang masuk kriterianya. Pamela merasa kasihan dengan nasib ponakannya yang selalu dibully. Namun konsekuensi dari perbuatan Pamela yang sudah seperti seorang psikopat membuatnya harus mendekam di kantor polsek. Call them a fag, motherfucker. How about that? Let's go. I will fuck your ass down. It's your auntie always. He steals kids. A couple towns in the county have. He paid me. Max yang merupakan mantannya Pamela sudah bosan dengan perilaku bekas pacarnya ini. Lalu Max meminta Pamela agar lebih bisa mengontrol emosi apalagi terhadap para bocil. Tapi untungnya orang tua para bocil itu tidak melakukan tuntutan apapun hingga Pamela diperbolehkan pulang. Got it. Max masih melihat kekesalan Pamela kepadanya. Karena bagi Pamela, Max adalah pria munafik yang sok bijak. Kemudian Pamela mengingatkan kembali kelakuan Max yang sering ngejambak dan menghajar Pamela sewaktu mereka pacaran dulu. Lucky you. Sekembalinya ke toko, Pamela merasa bahwa ia sudah seperti seorang psikopat. Tapi bagi Billy sang psikopat asli, ia justru membenarkan apa yang Pamela lakukan untuk melindungi keponakannya. Lalu di tengah obrolan mereka, Billy baru ingat bahwa hari ini ia belum membunuh orang. Kemudian ia pinjam mobil kepada Pamela untuk mendatangi dan menghabisi Delphine seperti perintah Charlie. So what's up? We're getting warmer. Dengan arahan dari Charlie, Billy menuju sebuah lokasi tempat di mana Delphine sedang berpesta. Lalu setelah 1 jam OTW, Billy pun tiba di tujuan yang dijaga ketat oleh seseorang yang bersenjata lengkap. You're good. I did not expect. Menurut info dari Charlie, Delphine adalah ketua ormas terlarang yang dari dulu selalu melakukan segala macam tindak kriminal. Tak lama kemudian, Delphine si paling Nazi pun tampil dan memberikan sambutan kepada para anggota barunya. We really are inside. We shouldn't have to feel shame. Charlie menyarankan Billy untuk menunggu hingga punya kesempatan untuk menghabisi Delphine. Namun Billy gak peduli karena ia akan membabadi semua orang yang kelak akan menjadi musuh negara. What are we thinking? Stakeout? Billy kembali menolak saat Charlie menyuruhnya untuk menggunakan senjata api. Karena bagi Billy senjata api cuma untuk para pengecut. For pussies. Want me to check that out? Delphine akhirnya mengetahui kelakuan Billy yang sedang mengobrak-ngabrik acaranya. Lalu ia gercep mengambil senjata untuk melakukan perlawanan. Delphine tidak menyangka berondong Nepelor malah menewaskan semua anggotanya. Lalu Charlie menyuruh Billy pergi ke sebuah lokasi untuk menuntaskan misi melenyapkan Delphine. Dengan tewasnya Delphine, korban untuk tanggal 22 sudah berhasil Billy dapatkan. Lalu seperti biasa, ia menghilangkan jejak perbuatan ngeri yang baru saja ia lakukan. Sorry, man. Di keesokan paginya, toko Pamela sedang mengadakan sebuah acara yang dipenuhi para bocil penggemar Santa. Dan karena George gak bisa dihubungi, Pamela meminta Billy untuk menjadi seorang Santa penghibur para bocil. Awalnya Billy menolak karena kalau sudah pakai baju Santa, naluri psikopatnya bakal susah ia kendalikan. Where's the suit? Oh, thank you, Billy. I assume you've never been Santa before. What are you doing?
Charlie marah hanya karena seorang wanita, Billy akan melakukan hal yang bisa membahayakan keselamatan anak-anak gak berdosa. Tapi daripada nurut, Billy malah lanjut menggunakan kostum kebesarannya. Okay. On the phone. You hear me? That's not what. Charlie berusaha menyadarkan Billy agar jangan ngebun-bun si bocil. Selama itu pun Billy berusaha melawan naluri psikopat di pikirannya yang terus menyuruhnya untuk melakukan hal ngeri. Just follow me, buddy. The girl this year? I was mad at my mom. What about we get you a helmet so you don't... Di tengah penderitaan Billy, ia berusaha ngobrol dengan para bocil untuk mengalihkan pikiran psikopatnya. Cara ini pun terbilang ampuh, karena masa iya Billy menjadi sosok psikopat di hadapan Pamela. Oh, I'm getting one of those feelings again. Charlie merasakan aura jahat dalam diri Max. Akan tetapi Billy katanya gak mau diganggu, apalagi menghabisi Max yang jelas-jelas masih dekat dengan Pamela. Sure. Do I need to remind you what we do? Charlie merasa bangga karena Billy bisa mengontrol jiwa psikopatnya terhadap para bocil. Apalagi jika mengingat sudah 10 tahun ini, mereka telah menghabisi orang-orang jahat setiap tanggal 1 sampai tanggal 24 Desember. Lalu di tengah obrolan mereka, Billy mendengar kedatangan seseorang. You hear what I said? Shh. Hello? Pamela merasa senang karena acaranya tadi berjalan dengan lancar. Sementara perasaan Billy gak karuan setelah mendapat ciuman pertama dari wanita yang ia suka. Dan ya kalau sudah begini, perhelatan jadah pun tak terhindarkan lagi. Pamela makin cinta kepada Bang Billy yang ternyata strong lahir dan batin. Dan dengan peraduk songkolan tadi, mereka pun resmi menjadi pasangan kekasih. Kemudian Billy menunjukkan pohon buricak burinong yang sudah capek-capek ia bikin hanya untuk Pamela seorang. worked hard on that. Dad, we're here. Di keesokan harinya kita beralih ke anak cucunya George yang ingin Natalan di kota ini. Cuma mereka tidak tahu bahwa George sudah tewas kemarin malam. Kabar kematian George menggemparkan kota Hackett, apalagi di kota kecil ini sedang marak kasus penculikan bocil. Billy pun bisa melihat kesibukan para polisi yang sedang mencari si pelaku dengan menelusuri tempat-tempat yang biasa didatangi oleh George. His daughter and grandson, Pamela menceritakan kematian George yang sompak di sisir kampak. Dan yang lebih mengerikannya lagi, para polisi menemukan jasad istrinya George yang sudah lama tersimpan di ruang basement. Para polisi pun menduga George adalah pelaku pembunuh istrinya yang tewas diturih pisau. Mendengar kabar tersebut, Billy gak heran lagi kenapa si Charlie menyuruhnya untuk menghabisi George. in plain sight. Noose is tightening. Charlie menagih korban karena hari ini Billy belum melakukan pembunuhan. Akan tetapi Billy menolak, apalagi ketika Charlie menyuruh pindah ke kota lain. Kemudian Charlie mengingatkan kembali jika sehari saja Billy tidak ngebun-bun, akan ada orang yang seharusnya tidak mati bakalan mati. Ulangi lagi ya. Akan ada orang yang seharusnya tidak mati bakalan mati. Lalu Charlie menyarankan agar Billy mencari si penculik bocil untuk dijadikan korban. Tapi tetap saja Billy menolak karena ia lagi seru-serunya menjalani kehidupan yang dikelilingi orang-orang baik. This town is fucked up. I got a taste of something different. Pamela adalah alasan terkuat Billy yang ingin menjalani hidup dengan normal. Tapi daripada liatin pasangan yang lagi bobogohan, kita beralih ke toko ketika Dean akan beranjak pulang. Dean penasaran dengan teriakan seorang bocil yang sedang minta tolong. Ia pun curiga jangan-jangan ini adalah praktek penculikan yang sedang marak terjadi. Don't worry, I'll get you. Dean akhirnya tewas oleh sosok psikopat pemburu bocil-bocil gak berdosa. Kematian pria baik ini pun seolah jawaban atas pelanggaran Billy seperti perkataan Charlie.
Di keesokan harinya, kesedihan Pamela pun pecah setelah mengetahui nasib tragis yang dialami oleh ayahnya. Sementara Max memilih pergi mengetahui ada orang lain yang lebih peduli kepada Pamela. Billy merasa bersalah karena baginya kematian Dean adalah hukuman akibat ia melanggar peraturan Charlie. Lalu ia akan menuruti perintah Charlie untuk membunuh si penculik sebelum Billy kehilangan lagi orang yang ia sayangi. Pamela katanya berharap bisa bertemu dan menghabisi orang yang telah menjodor ayahnya. Kemudian Billy mengajak Pamela untuk mencari si penculik dengan arahan dari teman hayalannya. What if I told you that I could make your wish? He steals kids. Billy melengkapi kisah masa lalunya setelah kedua orang tuanya meninggoy. Billy pun tahu psikopat santai yang menjodor orang tuanya adalah Charlie yang merupakan OB di panti jompo. Kemudian si Billy kecil seolah terhipnotis oleh panggilan Charlie yang sedang sekarat. Sejak kejadian inilah sosok Charlie sang psikopat selalu hadir dalam pikiran Billy. Hari-hari penuh kesedihan pun dijalani Billy kecil yang akhirnya selalu diledek akibat sering dianggap ngomong sendiri. Sampai di usianya yang ke-17, barulah Charlie memerintahkan Billy untuk melakukan pembunuhan sebelum hari Natal tiba. Target pertama Billy pun adalah si Bunda Panti yang terkenal galak dan selalu memperlakukan para bocil seperti binatang. The drugging wasn't the half of it. Yeah, the scariest. Kala itu 3 bocil meninggoy oleh kelakuan si Bunda Panti. Dan karena alasan itulah Charlie si teman goib menyuruh Billy untuk menjadikan wanita ini sebagai korban pertamanya. You little shit! Needless to say, I was. Masih menjadi misteri dari mana kemampuan Charlie yang bisa mengendus kejahatan. Termasuk kejahatan orang tua Billy yang telah meracun si kakek demi mendapatkan semua warisan. Inheritance. How many people have you killed? Billy tidak ingat sudah berapa banyak orang jahat yang telah ia bun-bun. Hitung aja, sudah 10 tahun Billy melakukan pembunuhan setiap tanggal 1 sampai tanggal 24 Desember. Naughty. Something else. What's keeping you from killing? Perasaan Pamela kini campur aduk antara takut tapi terlanjur cinta kepada Billy. Akan tetapi Pamela gak peduli, yang penting mereka secepatnya menemukan si penculik. Charlie says he likes you. Ding dong, best time. Sampailah mereka di markas si penculik sesuai arahan dari Charlie. Lalu dengan membawa kampak maut, mereka mencari para korban yang mungkin berada di tempat ini. Billy dan Pamela tidak tahu psikopat penculik sudah mengetahui keberadaan mereka. Lalu dari apa yang mereka lihat, Billy sadar seseorang baru saja berada di sini. Pamela menemukan sebuah pintu rahasia yang sepertinya adalah ruangan basement. Dan ternyata memang benar, ini adalah sebuah tempat khusus untuk menyimpan para bocil korban si penculik. I'm coming. Pamela menemukan seorang bocil dalam keadaan sudah dibius. Dan tak cuma 1 orang, ia bersama Billy mengevakuasi para korban yang kesemuanya berjumlah 3 orang. I got you. I know where she is. Dengan bantuan Charlie, Billy mencari Pamela yang tertangkap si penculik bertopeng. Kemudian Charlie mengingatkan Billy agar berhati-hati karena si penculik berada di arah jam 10 di kedalaman 2 mata kaki di bawah permukaan lautan bola. He's on top of her. Now! Pamela tidak tahu harus minta tolong sama siapa ketika psikopat sedang duel maut. Tak lama kemudian ia tidak mendengar lagi teriakan yang menandakan telah berakhirnya pertempuran.
Billy berhasil membunuh si penculik yang sudah banyak menjual para bocil ke luar negeri. Namun serangan si penculik membuat Billy telah kehilangan banyak darah. Billy! Come on, Billy, hang on. Charlie meminta Billy untuk jangan banyak bergerak mengingat kondisi Billy yang kian melemah. Akan tetapi Billy gak peduli, yang penting ia bisa mendapatkan mobil untuk membawa para bocil pulang. Come on. Charlie menyesal karena tidak sempat memberitahu akan kedatangan Max yang asal jedor. Tapi sebelum tembus ke alam baka, Charlie meminta Billy untuk memegang tangannya Pamela. I'm gonna miss you, bub. Pamela akhirnya tersadar setelah menerima sesuatu dari Billy yang kini sudah meninggoy. Tapi tiba-tiba ia bisa mengetahui kelakuan Max selama ini yang ternyata bersekongkol dengan si penculik untuk menjual para bocil ke luar negeri. Hey. It's okay. I'm right here. Jiwa Billy kini berada di pikiran Pamela dan akan selalu menemaninya sampai mati. Bahkan Billy akan menjadikan Pamela sebagai psikopat pemberantas pelaku kejahatan. Semua kepsikopatan ini berawal dari sebuah kutukan misterius yang akan menjadi petaka bagi para pelaku kejahatan. Dimulai dengan Charlie yang juga selalu mendapatkan bisikan untuk menghabisi orang tua Billy yang telah berbuat dolim kepada si kakek. Kutukan ini pun akan terus berpindah untuk mendapatkan orang baru dan akan terus menjadi pembasmi orang-orang jahat. Jadi bisa dibilang kutukan yang kini berada di pikiran Pamela tidak akan pernah lenyap. Tapi berkat kutukan ini pula Pamela merasa senang karena akan selalu ditemani Billy sampai ia mati. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when